Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib musalla Imam Syafi'i, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas kemudahan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan salat maghrib pada hari ini, hari Rabu malam Kamis tanggal 11 bulan Jumadil Ula tahun 1443 Hijriah. Semoga segala ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mempelajari salah satu dari karya tulis para ulama terdahulu, yang mana kitab ini adalah satu kitab yang sangat terkenal sekali, salah satu karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala yang berjudul Kitab Al-Adab Al-Mufrad. Namun ada baiknya sebelum kita memasuki pembahasan kitab ini, kita mempelajari terlebih dahulu sekelumit dari biografi penulisnya, yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, agar kita mengetahui lebih dalam siapa penulis dari kitab ini dan bagaimana kehidupan beliau. Dijelaskan tentang biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Nama beliau adalah Muhammad. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Saya ulangi, nama beliau adalah Muhammad, ayahnya bernama Ismail, kakeknya bernama Ibrahim. Ke atasnya lagi bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari. Al-Bukhari sendiri sama sekalian ini nisbah kepada tempat di mana beliau dilahirkan, yaitu tepatnya di daerah Bukhara. Dijelaskan bahwasanya Al-Bukhara atau daerah Bukhara ini termasuk salah satu daerah di Jumhuriyah Uzbekistan. Kita mungkin pernah mendengar nama negara yaitu Uzbekistan. Salah satu pecahan negara Uni Soviet, Uzbekistan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari bukan termasuk bangsa Arab, bukan termasuk orang Arab, tetapi Masya Allah, Allah berikan keilmuan yang luar biasa dan Allah jadikan kitab beliau Sahih Al-Bukhari sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Al-Karim. Ini memberikan ibrah kepada kita semua bahwasanya tidak ada kata putus asa, tidak ada kata lelah di dalam belajar, tidak ada keharusan untuk menjadi orang Arab untuk mempelajari agama ini. Siapa yang bersungguh-sungguh, siapa yang ikhlas, siapa yang penuh dengan juhudnya, insya Allah Allah SWT berikan kemudahan mendapatkan ilmu dan insya Allah dimudahkan untuk beramal dan mendakwahkan agama ini. Baik, kemudian disebutkan tentang mauliduhu wa makan wiladatihi. Kapan beliau dilahirkan? Dijelaskan bahwasanya beliau dilahirkan di hari Jumat setelah sholat Jumat. Lahir hari Jumat setelah sholat Jumat.
13 hari yang telah lewat dari bulan Syawal. Artinya hari yang ke-13 dari bulan Syawal, di hari Jumat setelah sholat Jumat, di tahun ke-194 Hijriah. 194 Hijriah. Nanti kurang lebih berapa abad dengan kita coba sekalian? Kurang lebih 12 abad lebih. 194, nah kita 1443 Hijriah. Lebih dari 12 abad ya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala kehidupannya dibanding kehidupan kita. Kemudian disebutkan nasyatuhu, ya bagaimana beliau tumbuh kembang, tumbuh lahirnya, mulai di masa kecilnya bagaimana. Mata abuhu wa huwa shaghir, fanasha'a fi hijri ummih wa kana abuhu qad taraka malan a'ana ummuhu ala tansyiatihi wa tarbiyatihi tarbiyah al-karimah. Jadi disebutkan bahwasanya ayahandanya Imam Al-Bukhari, siapa tadi namanya? Ismail, ya, ayahanda Imam Al-Bukhari wafat ketika Imam Bukhari masih kecil. Ya, biasanya orang-orang besar itu sama sekalian mengalami berbagai kesulitan di masa kecilnya. Ditinggal wafat oleh ayahandanya, mengalami kesulitan di masa kecilnya. Nah, kalau dia sungguh-sungguh yang berusaha, itu biasanya menjadi orang yang berhasil di masa depannya. Perhatikan Nabi Muhammad SAW, perhatikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ditinggal ayahandanya ketika beliau masih kecil. Kemudian disebutkan bahwasanya ayahandanya itu meninggalkan harta yang digunakan hartanya tersebut oleh ibundanya demi membesarkan dan mendidik Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan pendidikan yang mulia. Berkata ayahnya Ismail ketika dulu semenjak menjelang wafatnya, kata ayahnya, la a'lamu fi mali dirhaman min haramin wala syubha. Enggak ada dari hartaku ini 1 dirham pun dari barang yang haram ataupun syubhat. Kata ayahnya ketika akan wafat, hartaku ini semuanya halal. Maksudnya beliau enggak ada 1 dirham pun dari barang haram ataupun syubhat. La a'lam, aku enggak tahu dari hartaku ada yang haram maupun syubhat. Nah, inilah barangkali keberkahannya, yang dari hartanya tersebut digunakan untuk mendidik, membesarkan Imam Al-Bukhari oleh ibundanya, dan ternyata diberikan keberhasilan, ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena harta ayahnya tersebut dari harta yang halal. Ini juga satu ibrah yang bisa kita petik, bahwasanya harta yang halal memberikan keberkahan dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Kemudian disebutkan ada kisah yang menarik sama sekalian. Dhahabat ainahu fi sigharih, ya di masa kecilnya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala pernah tidak bisa melihat. Pernah tidak bisa melihat, buta. Fara'at ummuhu Khalil Ar-Rahman. Kemudian satu saat ibundanya bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kata Nabi Ibrahim kepada ibundanya, ya hadhihi, wahai ibunda, qad raddallahu ala ibnaki basarahu. Ya sungguh Allah SWT telah mengembalikan pandangan putramu karena banyaknya doamu atau tangismu. Maka ketika bangunnya di pagi harinya, tiba-tiba Allah SWT telah mengembalikan pandangan anak kecil yaitu Imam Al-Bukhari tersebut dan bisa melihat kembali. Ini salah satu keajaiban yang sekali. Pernah tidak bisa melihat, ibunya bermimpi dan dikatakan oleh Nabi Ibrahim seperti itu, ternyata benar. Allah SWT mengembalikan pandangan Imam Bukhari yang masih kecil dengan sebab apa? Banyaknya doanya ibundanya dan seringnya ibundanya menangis. Nah, kemudian dijelaskan tentang bagaimana Imam Al-Bukhari dalam menuntut ilmunya, ya, bagaimana rihlahnya beliau, safarnya beliau dalam menuntut ilmu. Zahara nubuwuhu al-ilmi fi sinnin mubakkira. Jadi telah tampak apa istilahnya? Telah tampak yang kecenderungan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala terhadap ilmu pada usia yang sangat dini sekali, yaitu ketika usia beliau 10 tahun.
Fabada bi talabil ilmi bi baladihi Bukhara. Ya, beliau memulai mempelajari ilmu tentang agama ini di daerah beliau, Bukhara di Uzbekistan. Sebelum beliau berpindah ke daerah-daerah yang lain. Ya, terutama ulama-ulama dulu di masa kecilnya itu biasanya sudah mengawali dengan Al-Qur'an. Ya, rata-rata ulama dulu itu sebelum usia 10 tahun sudah hafal Al-Qur'an. Disebutkan ketika usia 16 tahun Imam Al-Bukhari telah menghafal kitab-kitabnya Abdullah bin Mubarak dan kitab-kitabnya Imam Waqi'. Artinya apa? Marhalah setelah beliau hafal Quran, beliau berusaha menghafal selain Al-Quran. Dalam hal ini beliau hafal kitab-kitabnya Ibnu Mubarak dan Imam Waqi'. Ditanya Imam Al-Bukhari, pernah ditanya, kaifa kana bada'u amrika? Bagaimana awal dahulu perkara? Maksudnya bagaimana kau dulunya menuntut ilmu Imam Al-Bukhari? Kata beliau, ulhimtu hifdzal hadits wa ana fil kutab. Diilhamkan kepada diriku untuk menghafal hadis ketika aku berada di kutab. Ya, kutab ini semacam tempat atau madrasah di mana seseorang membaca Al-Quran, berusaha untuk menghafalnya, dan di zaman dulu disebut kutab. Diilhamkan di dalam diriku, ya, maksudnya Allah mengilhamkan dalam diriku untuk menghafal hadis ketika aku masih berada di kutab. Lalu beliau ditanya, berapa usiamu ketika itu? Beliau menjawab 10 tahun atau kurang daripada itu. 10 tahun atau kurang daripada itu. Terilhamkan dalam diri beliau untuk menghafal hadis. Nah, kita tahu anak kecil itu biasanya masih fitrah, ya, selama belum tercampur dengan sesuatu yang bisa merusak dirinya. Nah, di sini Imam Al-Bukhari di dalam masa kecilnya, kemudian di dalam fitrahnya yang luar biasa, Allah mengilhamkan untuk menghafal hadis. Ilham maksudnya apa, sama sekalian? Ada kecenderungan dalam dirinya untuk menghafal hadis. Ini salah satu hal yang Allah kuatkan pada diri Imam Bukhari semenjak beliau masa kecilnya. Ketika aku berusia 16 tahun, maka aku telah menghafal kitab-kitabnya Abdullah bin Mubarak dan kitab-kitabnya Imam Waqi', dan aku telah mengetahui ucapan mereka. Tsumma kharajtu ma'a ummi wa akhi ila Makkah. Kemudian satu saat aku bersafar, kata beliau, bersama ibundaku dan bersama saudaraku ke Mekah. Dari mana? Dari Bukhara di Uzbekistan menuju ke Mekah. Di masa tersebut belum ada alat transportasi seperti sekarang. Jadi, Masya Allah, dengan kesabaran para ulama, orang-orang dahulu, mereka datang ke Mekah untuk umrah, untuk haji. Dan dalam hal ini Imam Bukhari ditemani oleh ibundanya dan juga saudara laki-lakinya. Falamma hajjatu raja'a akhi biha. Setelah menunaikan haji, nanti kita tahu dari sini ke Mekahnya untuk haji. Ketika sudah haji, saudaraku pulang bersama ibundaku. Wa takhallaftu fi talabil hadis. Aku masih tinggal. Aku enggak pulang dulu untuk menuntut ilmu hadis. Sini bisa kita ambil ibrah, salah satu tempat yang diambil ilmunya oleh Imam Bukhari setelah Bukhara, yaitu di mana? Makkah Al-Mukarramah. Setelah haji, sekalian beliau menuntut ilmu di sana. Fakana hadza awal irtihalihi fi talabil ilm. Inilah rihlah pertama Imam Bukhari rahimahullah taala dalam menuntut ilmu hadis. Sekalian haji, sekalian setelah itu menuntut ilmu. Kita bisa bayangkan, ditinggal oleh ibundanya, ditinggal oleh saudaranya, ayahnya telah wafat. Mereka pulang ke negerinya, ke Uzbekistan, ke Bukhara. Imam Bukhari tinggal seorang diri, tidak ada keluarganya, demi menuntut ilmu hadis. Wa kana dzalik hawalai sana 10 ya. Ketika itu sekitar tahun 210 Hijriah. Ini lahirnya tahun berapa? 194. Ini tahun 210 ya, berarti tepat 16 tahun. 16 tahun ketika itu. Masya Allah, coba santri-santri di sini usia berapa? Sekitar itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan dimudahkan bisa meniru Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, setelah dari Mekah, jemaah sekalian, beliau rihlah ke Madinah Al-Munawwarah. Berarti Bukhara, talabul ilminya Mekah, yang ketiga Madinah.
Kemudian yang keempat ke negeri Syam. Syam, ya, Syam itu Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, itu semua Syam. Kemudian ke Mesir, kemudian ke Naisabur, kemudian Al Jazirah, wal Basrah, wal Kufa, wa Baghdad. Ini 3 kota di satu negara: Basrah, Kufa, Baghdad. Negara mana? Irak. Basrah, Kufa, Baghdad. Ini negerinya para ulama. Ya, sampai ada kitab Tarikh Baghdad, berciri-ciri dia Tarikh Baghdad, itu sejarahnya Baghdad. Dan lahirlah banyak ulama, tempat dikunjunginya ulama, ya, Basrah, Kufa, Baghdad. Wa Wasit, wa Muru, wa Rai, wa Balagh, wa Ghairiha. Banyak sekali tempat-tempat yang beliau kunjungi untuk rihlah menuntut ilmu. Kenapa kok keliling Imam Bukhari sebagaimana ulama-ulama yang lain? Ya karena di negeri-negeri tersebut ada ulama-ulamanya. Nah, maka beliau menuntut ilmu ke negeri tersebut, menimba ilmu di sana. Berpindah ke negeri yang lain, di sana ada ulama, beliau dengar ada ulama di sana, beliau datangi. Beliau dengar ada ulama di negeri sana, beliau datangi. Dan begitulah kebiasaan para ulama terdahulu. Berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, rahala fi talabil ilmi ila sa'ir muhaddithi al-amsar. Bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam menuntut ilmu, beliau berkeliling ke negeri-negeri yang banyak sekali menuju ahli hadisnya. Beliau menuntut ilmu ila sa'iri, kepada seluruh muhaddithi al-amsar, para ahli hadis di masa tersebut. Nah, kalau kita melihat bagaimana banyaknya tempat-tempat yang dikunjungi Imam Bukhari dalam menuntut ilmu, kita bisa terbayang kira-kira berapa gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dijelaskan jamaah sekalian bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menulis hadis dari 1.800 guru. Alf wa thamanina nafsan. Saya ulangi, menulis dari 1.080 guru. 1.080 guru. Menimba ilmu dari bulan, negeri yang satu ke negeri yang lain. 1.080. Ya, alf wa thamanina nafsan. Ibtada'a as-sama' min syuyukhi baladihi Bukhara. Ya, jadi beliau mengawali dari negerinya sendiri di Bukhara. Disebutkan di sini beliau menimba ilmu dari yang pertama di daerahnya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja'far bin Al-Yaman Al-Jufi Al-Musnadi, wa Muhammad bin Salam Al-Baikandi, dan guru-guru beliau yang lain. Ya, sampai-sampai para ulama itu meneliti, ya, guru-gurunya Imam Al-Bukhari itu diklasifikasi oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan beliau membagi gurunya Imam Bukhari menjadi 5 tingkatan, 5 tabaqat, 5 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mendapatkan ilmu atau mendapatkan hadis man haddatsahu 'anit tabi'in wa hum atba'ut tabi'in, yaitu generasi atba' at-tabi'in, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam Al-Bukhari mendapatkan dari generasi yang ketiga atba' at-tabi'in, menyampaikan beliau riwayat-riwayat dari generasi yang kedua yaitu tabi'in. Disebutkan di sini beberapa contoh dari mereka, di antara Muhammad bin Abdullah Al-Ansari dan lainnya. Yang kedua, makana fi asri haula. Yang kedua, guru-guru beliau yang di masa mereka tetapi tidak mendengar dari thiqat at-tabi'in. Semasa mereka tetapi tidak mendengar dari thiqat, orang-orang yang terpercaya dari para tabi'in. Yang ketiga, man lam yalqa tabi'in bal akhadha min kibar tabi'il atba'. Tidak bertemu dengan para tabi'in tetapi akhadha, mengambil dari para pembesar atau para pemuka tabi'ut tabi'in. Yang keempat, rufaqahu fit talab. Yang keempat, Imam Bukhari selain dari guru, beliau juga mengambil dari teman, dari sahabat beliau yang ahli hadis, yang meriwayatkan hadis, beliau juga mengambil dari mereka. Rufaqahu fit talab. Di antaranya Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli,
kemudian Abd bin Humaid, termasuk juga Abu Hatim Ar-Razi. Yang kelima, yang terakhir, wahum fi idadi talabatihi fi sinni wal isnad. Ya, beliau juga ngambil terhadap atau dari beberapa murid beliau sendiri. Yang diantaranya Abdullah bin Hamad Al-Abuli dan lainnya. Ini beliau mengambil ibrah. Ya, coba 5 klasifikasi tersebut tentu termasuk sesuatu yang dalam. Jadi lebih lanjut dipelajari dalam ilmu mustalahul hadits, ya, dalam ilmu takhrijul hadits dan sebagainya dibahas. Ya, beliau kenapa mengambil, tidak segan mengambil dari teman beliau, juga dari murid beliau kalau ada hadis yang beliau sampaikan, karena beliau mengambil ibrah dari Imam Waqi, di mana Imam Waqi pernah bilang, la yakunu rajul aliman, tidaklah seseorang itu menjadi alim hatta yuhaddits amman huwa fawqahu, sampai dia menyampaikan dari orang yang di atasnya, wa amman huwa mithluh, dari orang yang semisal dengannya, wa amman huwa dunahu, dari orang yang di bawah. Artinya tidak ada rasa ujub atau kesombongan, tidak segan mengambil ilmu meskipun dari orang yang sederajat dengannya. Ada sesuatu yang disampaikan dari hadis, maka beliau tidak segan untuk mengambilnya, sampai pun dari murid beliau sendiri. Nah, kemudian talamidatuhu, ya, setelah kita mengetahui guru-guru Imam Bukhari yang begitu banyak, sekitar 1080 masyayikh, para perawi hadis, maka di sini kita ingin tahu berapa murid beliau. Ternyata dijelaskan murid beliau la yuhsaw, tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung jumlahnya. Pernah disebutkan berkumpul di majelisnya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di Baghdad saja itu lebih dari 20.000 orang. 20.000 orang mencatat hadis yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini di satu majelis ya. Satu majelis pernah berkumpul 20.000 orang mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Baik. Wa sami'a minhu as-sahih ma yaqrub min 90,000. Wa sami'a minhu as-sahih, dan didengar kitab as-sahih dari beliau, dari Imam Al-Bukhari, lebih dari atau sekitar 90.000 orang. Wa mimman akhadha anhu min al-ulama'il masyhurin, ya, di antara para ulama yang terkenal yang mengambil ilmu dari Imam Bukhari, di antaranya Imam Muslim. Kita tahu Imam Muslim penulis kitab as-sahih, kemudian juga Imam At-Tirmidzi yang punya Sunan At-Tirmidzi, juga Imam Abu Hatim, juga Imam Abu Zur'ah, Imam Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Ini imam-imam terkenal yang kita tahu keutamaan dan kemuliaan kedalaman ilmu mereka. Mereka juga ngambil ilmu dari Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, yang menunjukkan kedalaman ilmu beliau. Baik, kemudian dijelaskan tentang ibadahnya beliau. Bagaimana kira-kira ibadahnya Imam Al-Bukhari? Apakah beliau hanya menuntut ilmu saja? Ternyata tidak. Ibadahnya juga sangat luar biasa. Dijelaskan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, idza dakhalat awwalu lailatin min syahri Ramadan yajtami'u ilaihi ashabuhu fayusalli bihim wa yaqra fi kulli rak'ah 20 ayah wa kadzalik ila an yakhtimal Qur'an. Apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadan, ya, semoga kita dipertemukan dengan syahrul mubarak, berkumpul bersama Imam Al-Bukhari, sahabat-sahabatnya. Lalu beliau pun sholat bersama mereka, dan beliau membaca di setiap rakaatnya 20 ayat sampai mengkhatamkan Al-Quran. Wa kana yaqra fi sahar ma baina nisf ila thuluth min Al-Quran. Ketika di waktu sahur, kebiasaannya Imam Al-Bukhari membaca setengah sampai sepertiga dari Al-Quran. Fayakhtim 'inda sahar fi kulli 3 layal. Beliau biasanya khatam Quran setiap 3 hari sekali. Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan. Dulunya 1080, tidak mengurangi ibadahnya beliau. 3 hari khatam, 3 hari khatam. Wa kana yakhtim bin nahar fi kulli yawmin khatmah. Wa yakunu khatmuhu 'inda al-iftar kulla laylah. Wa kana yusalli fi waqti sahar 13 rak'ah. Beliau biasanya sholat di waktu sahur 13 rakaat, dan beliau witir darinya 1 rakaat. Ya, ini beberapa hal yang menjelaskan tentang ibadahnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kemudian bagaimana sikap waroknya beliau, kehati-hatian beliau
Dijelaskan bahwasanya Imam Al-Bukhari pernah berkata, "Arju an alqallah wa la yuhasibuni anni irtabtu ahada." Aku berharap ketika aku berjumpa dengan Allah nanti kelak di akhirat, Allah tidak menghisabku bahwasanya aku pernah menghibah seorang pun. Dengan kata lain, aku nggak kepingin dihisab oleh Allah kalau aku pernah ghibah. Aku nggak pernah ghibah dan aku nggak kepingin dihisab oleh Allah masalah ini. Kata beliau apa? Arju an alqallah wa la yuhasibni anni irtabtu. Aku berharap ketika berjumpa dengan Allah, Allah tidak menghisabku bahwasanya aku pernah menghibah seseorang. Yang buat hisab itu berat apa sahabat sekalian? Kan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kalau dosa dan kemaksiatan semakin dikurangi, hisabnya semakin berat apa mudah? Makin mudah. Ya, kita akan kepingin hisaban yasira, hisab yang mudah. Ya, mudah-mudahan syukur-syukur tidak dihisab. Tapi itu semua menuntut apa? Kualitas amal kita dan jauhnya kita dari dosa-dosa. Nah, saking kuatnya Imam Al-Bukhari terhadap dosa ghibah, beliau mengatakan aku tak pernah menghibah seorang pun. Sampai pun dalam masalah penilaian terhadap perawi hadis, maka beliau juga sangat hati-hati. Kadang-kadang meskipun perawinya itu misalnya ya, ada celah dan sebagainya, beliau masih mengatakan sakatuan. Ya, para ulama mendiamkan tentang dirinya. Fihi nadhar, di dalamnya masih perlu dilihat lagi. Ya, dengan perkataan yang masih umum. Padahal para ulama yang lain jelas. Saking khawatirnya beliau terjatuh kepada ghibah. Nah, kemudian dijelaskan juga tentang hifdzuhu, bagaimana hafalannya Imam Al-Bukhari dan kecerdasannya. Disebutkan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ahfadhu mi'a alf hadis sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan aku hafal 200.000 hadis yang tidak sahih. Masya Allah. Hadis yang dimaksud tidak sekedar hadis tapi sama sanadnya. Dari fulan sampai dari Nabi SAW. Lalu hadisnya apa? Itu satu hadis. Jadi 100.000 hadis, 200.000 hadis yang tidak sahih. Berarti semuanya berapa? 300.000 hadis. Ya, satu hal yang barangkali bisa dikatakan mustahil ya bagi kita, dan ini sesuatu yang Allah mudahkan bagi mereka. Ya, memang seakan-akan Allah ciptakan Imam Al-Bukhari dan para ulama yang lain itu untuk menjadi ulama. Ya, jadi kemampuannya di atas rata-rata manusia. Sampai dikatakan Imam Al-Bukhari Jabalul Hifdz, ya gunungnya hafalan. Gunungnya apa? Hafalan. Jabalul Hifdz. Berkata juga beliau, katabtu an alfi syekh wa akthar an kulli wahid minhum 10,000 wa akthar ma 'indi hadits illa adhkur isnada. Aku pernah menulis dari 1000 guru. Aku pernah menulis hadis dari 1000 syekh wa akthar atau lebih daripada itu. Masing-masingnya 10.000 hadis atau lebih. Tidak ada satu hadis pun kecuali aku sebutkan sanadnya. Coba kita bayangkan di masa dulu belum ada alat perekam seperti ini. Belum ada sesuatu yang bisa mengulang lagi. Yang ada hanya catatan. Jadi ketika ulama hadis di masa dahulu menyampaikan, misalnya dulu seorang syekh ulama hadis di zaman dulu menyampaikan hadis, apa yang beliau sampaikan, lalu yang hadir di sini mencatat. Yang tertinggal, nggak diulang lagi. Begitu. Karena setelah menyampaikan satu hadis, menyampaikan hadis berikutnya, menyampaikan hadis berikutnya. Maka di situ dipentingkan apa saudara sekalian? Dipentingkan konsentrasi, kefahaman, kecepatan dalam menulis. Ya, sampai ulama dulu itu saudara sekalian, itu yang mereka pentingkan cepatnya nulis. Di rumah disalin lagi. Bagaimana ilmu nggak membekas? Ya, di majelis beliau nulis cepat. Kalau nulisnya lambat indah, nggak ngejar waktunya. Itu cepat. Di rumah disalin lagi, diperindah, tulisannya diperjelas. Itulah kebiasaan ulama-ulama dahulu. Baik. Kemudian bagaimana di zaman dulu nggak ada mikrofon? Yang dengar ribuan misalnya. Nah, caranya sama sekalian di sini syekhnya. Lalu di pintu itu misalnya atau di tembok sana itu ada yang menyampaikan lagi. Nah, berarti harus apa? Yang menyampaikan harus hafal. Harus hafal yang disampaikan syekhnya tadi. Kemudian dia menyampaikan ke sana. Yang ke sana mungkin masih ada lagi selama yang di sana masih banyak orang. Baru syekhnya.
Ya, sayangnya ketika menunggu yang sana itu menyampaikan muridnya, sambil nunggu sebagian dari mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak hilang waktunya. Kan sana menyampaikan berarti yang gurunya di sini kan diam. Sana menyampaikan supaya dengar. Ya, sambil menunggu itu biasanya para ulama dulu, ulama-ulama istighfar. Itulah keberkahan para ulama di zaman dahulu, ilmunya maupun penyampaiannya. Baik. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala disebutkan beliau meninggalkan banyak sekali tulisan-tulisan ilmiah. Satu di antara yang paling terkenal yaitu kitab beliau Al-Jami' As-Sahih atau kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Juga masih ada kitab yang lain, di antaranya At-Tarikh Al-Kabir, Tarikh Al-Awsat dan lainnya, termasuk kitab yang akan kita pelajari, kitab Al-Adab Al-Mufrad. Nah, Al-Imam Al-Bukhari jamaah sekalian, beliau wafatnya di tahun 256 Hijriah. 256 Hijriah. Berarti berapa usianya? 56 ditambah 6, 62 tahun. Beliau meninggalkan ilmu, kemudian beliau meninggalkan karya-karya ilmiah yang sangat banyak sekali, yang dengan wafatnya beliau maka kaum muslimin mengalami kesedihan yang luar biasa karena ditinggal oleh seorang imam yang begitu dalam keilmuannya. Beliau wafat di malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Semoga beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kubur beliau dan diberikan kehidupan yang terbaik di akhirat. Kita bisa bayangkan setiap kaum muslimin mempelajari hadis yang beliau riwayatkan, beliau dapat pahala. Kita pelajari hadis Bukhari, Imam Bukhari mendapatkan pahala dari apa yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Baik. Inilah sekelumit tentang biografi Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, dan banyak sekali para ulama yang memuji tentang Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Di antaranya perkataan Imam Ibnu Madini rahimahullah taala, "Mastasghartu nafsi illa baina yaday Ali ibn al-Madini. Faqala Ali da'u hadha fa inna Muhammad bin Ismail lam yara mithla nafsi." Jadi kata Imam Ibnu Madini bahwasanya Imam Al-Bukhari tidak pernah melihat orang yang seperti beliau. Imam Al-Bukhari belum pernah melihat orang yang seperti beliau. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari biografi Imam Al-Bukhari, meskipun gambaran umum ya tentang biografi beliau, mudah-mudahan bisa menguatkan kita di dalam thalabul ilmi, dan kita bisa mengambil ibrah bagaimana beliau menjadi seorang ulama yang luar biasa. Ternyata ini semua perlu perjuangan, kesungguhan, keikhlasan, ibadah, kemudian juga juhud beliau yang sangat luar biasa sehingga Allah mudahkan sampai menjadi seorang imam dan bermanfaat ilmunya berabad-abad sampai dengan di zaman kita. Kita cukupkan jamaah sekalian, sepertinya sudah mau masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah kita sambung di pertemuan mendatang. Biidznillah ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.